Nah, karena ini kan Mas Holis sudah full ya di bonsai, termasuk untuk menghidupi keluarga seperti itu kan memang dari bonsai sekarang ya. Nah, itu ada target nggak Mas Holis, misalnya harus jual berapa pohon sebulan atau gimana Mas Holis? Dulu kan sudah punya pekerjaan tetap, terus tiba-tiba ganti haluan ke bonsai gitu. Kayaknya setiap bulan sudah punya gaji tetap, kok tiba-tiba harus dihadapkan dengan yang Belum pasti. gitu kan. Nah, tanggapan orang rumah gimana Mas? Oke, kita masih di tempat Mas Holis Mustafa. Ini sama teman-teman bonsai juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Di video sebelumnya kita ngomong asem-aseman ya, Nah, ini ada contoh satu asem-aseman Mas Holis Melio. Ini baru diangkat bukan? Kemarin habis diangkat nih Mas. Oke, ini baru diangkat. Ini contohnya yang Melio, yang sebelumnya itu formal. Jadi seperti pertanyaan Mas Tora itu tadi bisa untuk semua gaya ya, Bu. Iya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Mas Holis ini. Sekarang beliau ini memang fokus di bonsai dan benar-benar ya hanya di bonsai aja. Nanti kita ngobrol, kita tanya sejarahnya beliau, awalnya main bonsai seperti apa. Oke, Mas Holis mulai senang bonsai dari kapan Mas Holis? Bisa diceritain? Saya dari SMP Mas itu udah seneng karena zaman dulu kan pendungkelnya Mbah Peno itu saudara-saudara saya, jadi ikut-ikutan gitu. Ikut dongkelin buat Mbah Peno ya? Enggak, Hah? ya Bukan? cuma Ikut dari saudara itu tahu bonsai terus ikut-ikutan. Oh gitu, saya pikir karena setahu saya kan Mbah Peno itu kan memang banyak pendongkelnya yang waktu dulu. Santigi itu. Iya. Dan dulu pun enggak semudah kayak sekarang kan Mas. Dulu ya kita temennya jarang, kita terus enggak fokus, enggak jadi banyak vakumnya, terus nanti kayak musiman kalau dulu. Nggak ada media sosial juga ya? Nggak ada, belum ada. Nyari kawat aja bingung dulu Mas. Kenapa Mas kok milih hobinya bonsai bukan yang lain gitu? Ya sebenarnya saya kebanyakan hobi Mas. Nah, ini musik juga ya. Badminton ya, biliar ya. Berarti musisi juga ya Mas? Musisi. Artis jarang masuk TV, keseringan masuk angin nih gitu. Karena dongkel ya, hujan-hujan. Terus mulai budidaya gitu Mas. Tahun berapa itu Mas? Kalau yang pertama tadi kan kok bisa seneng ini ya karena ya unik toh Mas, kalau bonsai itu asik gitu. Ya kalau tahun kapan budidayanya itu saya mulai budidaya, saya nikah itu udah budidaya. Sudah budidaya. Ya 10-an tahun yang lalu. Enggak Mas, ini ada pertanyaan lagi. Dulu kan media sosial belum seperti sekarang. Nah, dapat ilmu untuk bonsai itu bisa budidaya, itu ilmunya dari mana dulu? Kan sekarang kalau mau belajar tinggal buka YouTube, tinggal buka itu gampang. Nah, kalau dulu itu cari ilmu, oh ini budidaya ternyata lebih menjanjikan apa gimana gitu, dari mana? Atau ada contoh teman mungkin yang udah ya kalau dulu tetap dari senior PPBI yang di Jogja itu. Belajarnya dari itu. Dulu nggak ada itu akar muter kayak andong tuh nggak ada. Sekarang rapi-rapi karena kemajuan mungkin perkembangan kan. Apalagi ada belajar bonsai ya. Udah pada tahu deh sekarang. Sekarang mau belajar bonsai jadi lebih mudah. Nah, kalau lebih dulu enak. kan paling enggak mau belajar bonsai main dulu ke tempat ini ke tempat itu. Sekarang tinggal buka YouTube udah. Mungkin buku bisa ya. Lebih memudahkan sekarang. Kalau untuk awal budidaya Mas Luis itu budidayanya pohon apa? Dulu pertamanya anteng putri Mas. Oh, malah anteng putri. Dulu saya belanja cangkokan gitu. Dan saya dulu ya goblok banget karena apa? Sekarang Masih karena dulu kan saya yang penting akarnya ada. Terus
pohon ikan semakin lama semakin tinggi kan mas. Iya. Dulu yang jadi itu pohon anting tuh yang saya pendekin satu mata tunas semuanya itu. Yang tinggi ya semakin tinggi kan pohonnya gitu. Ya kesalahan saya ya kenapa enggak saya nolin semua gitu. Mungkin dulu baru belajar gitu. Ya Percobaan itu. gitu ya mas ya. Percobaan ternyata memang benar prosesnya itu harus kita tahap di nolin dulu baru kita nerusin gitu. Berarti kalau sekarang enak ya mas, kita belajar. Kalau untuk Mas Koles kan belajarnya Iya. ini yang salah, ini yang sekarang kita mau belajar cara yang benar pun tinggal mengikuti media sosial udah ini toh. Berarti dulu nggak ada panutan ya mas belajar itu. Ada mas, wah malah Cuman prakteknya yang banyak. tua-tua aja ya, yang senior mungkin ya. Nano zaman itu mungkin ya. Korbannya pohon banyak. Banyak korbannya ya. Malpraktek. Malpraktek. Untuk koleksi awal yang dulu Masih ada sampai sekarang. masih ada nggak mas sampai sekarang yang dulu masih Karya Mas Tulis yang dulu, awal. awal. Masih ada di rumah Jogja mas. Oh. Apa itu hasil dongkelan apa udah Hasil begitu? dongkelan. Hasil Yang dongkelan. Pohon budaya juga ada, serut sama waru. Tapi dulu pernah diikutin kontes yang awal. Oh iya. Tapi sudah mati sekarang. Tapi kan masih pohonnya. Nah itu kan terus belakangan awal-awal saya kenal Mas Holis itu, setahu saya Mas Holis sudah main waru banyak gitu ya. Dulu wah saya wes diolok-olok sama orang-orang tuh. Ya, Ini cek gitu ya, olok-olok iya. cek. Ini buat maem Kambing. kambing kok di bonsai. Tapi cuek aja ya mas. Tapi kan saya lama-lama tahu oh ternyata enak buat belajar, terus rapatnya juga bisa bagus gitu. Akhirnya teman-teman ya banyak yang saya kasih, saya saranin buat nanam waru gitu. 2017 itu pameran yang di Gunung Kidul kan itu best in show warunya Pak Pras itu ya. warunya Akhirnya mulai di Jogja itu rame dulu. Iya. Berarti itu yang dulu ngecek itu nyesel mungkin. Iya. Justru mah ikut-ikutan. Nah, gitu. mungkin. Kesempatannya Mas Holis pas waru booming dia udah punya matang-matang. Setare duluan. Duluan. Ya dulu banyak apa itu senior itu wah kamu tinggal enaknya aku apa miara gede goblok gitu kan digarap. Kenapa mas memilih waru? Kok enggak? Apa mungkin udah pernah lihat pohon waru yang jadi atau mungkin punya apa ya contoh di alam, waru gede dikecilkan. Iya itu sebenarnya kadang kalau dipikir nggak masuk akal daunnya lebar Iya, gini, lebar-lebar. kecil. Ya cuma nyoba-nyoba saya tuh mas. Suka coba-coba ya mas. Iya. Ya kalau nggak dicoba kita nggak tahu toh mas. Berarti itu bisa dikata yang tahu pertama waru bisa dibonsai itu Mas Tulis gitu kok. Yo enggak mas, dulu senior ya banyak yang punya kan mas. Dulu setahu saya Mbah Peno dulu yang punya booming gitu ya. Belum booming. Belum booming. Mungkin yang Karena Booming kan. yang setahu saya yang mulai booming waru itu karena di Gunung Kidul pameran Punya Pak Pras. punya Pak Pras itu best in show itu. Baru terus mulai rame tapi Holis ya udah siap di udah menang start. Oh ya begitu awal-awal bikin video channel belajar bonsai kan waru terus sama Holis jadi master Berarti waru pas dia. awal-awal itu mas, pas awal-awal bikin waru itu belum mengenal program akar itu udah ada belum? Pas awalnya main waru gitu. Itu saya udah program mulai. akar. Oh, udah mulai program akar juga. Dulu waru apa mas? Dulu India Taiwan saya. India Taiwan. Ya dari dulu sampai sekarang. Iya. Sekarang udah ke seluruh Indonesia udah komplit. Udah banyak yang punya. Berarti buat kita terima kasih sama Mas Koles. Iya. Kan dia praktek banyak gagalnya. Nah, kita tinggal nunggu hasilnya. belajar, Nah, tinggal belajar nggak perlu melewati masa-masa ujian. sulit itu. Ya. Ya itulah. Perjuangan itu. Enaknya kita yang belajar belakangan udah ada gurunya tinggal tanya, Nah. kita kemungkinan untuk salah Salah itu itu kecil ya? Iya, benar. Nah, awal-awal dulu kenal Mas Holis, mulai kita bikin liputan waru itu kan Mas Holis masih
kerja waktu itu. Kalau saya kan namanya aja waktu itu Polis Krimpi, karena beliau ini kan kerjanya di knalpot itu ya. Krimpi itu ya. Nah itu kesininya saya tahu Mas Holis sepertinya udah nggak kerja lagi. Itu awalnya gimana ceritanya Mas Holis sampai berani resign gitu untuk fokus di waru gitu, untuk fokus di bonsai gitu? Itu dulu pertama itu karena COVID itu Mas. Oh, COVID itu Nah ya? itu kejurnas balap itu sepi kan. Sepi. Semuanya sepi, malah bonsai yang ramai. Hmm. Itu malah madang gede kayak terus Sold out terus malah ya? Terus saya ngaji ke tempat Mbah Rohmat, Oh, ya Mbak itu. Rohmat ya. Nah di situ udah Mas Kolis fokus di bonsai aja. Ya namanya saya ya ngikut aja sama Simbah. Derek dawuh simbah. Nggih, derek Derek dawe Simbah dawuh. pokoknya. Berarti itu bonsai iya, musik iya. Apalagi Kenapa tuh ya? Balap. balap Iya. masak yang belum. Istri yang Oke, jadi itu apa namanya tadi? Akhirnya fokus di bonsai ya Mas Holis. Memang waktu itu karena yang tempat Mas Holis kerja yang bengkel itu memang tutup atau memang libur selama COVID itu? itu enggak tutup tapi Sepi gitu ya? agak sepi, terus yang kerja kan nanti di rolling gitu Mas. Karena nggak ada turnamen apa itu ya? Karena enggak ada balap ya. Balap ya. Oh. Nah, tadi Mas Holis bilang pas memang ya COVID itu sampai memang rame-ramenya gitu ya. Oh, itu rame-ramenya bonsai itu. Yang dijual bahan atau memang yang udah setengah jadi atau yang matang? Kalau saya jual biasanya ada tangan komplit, jarang saya jual bahan. Paling bahan saya kasih teman-teman gitu. Kalau jual ya misal kayak gini yang di depan gini Mas. Udah ada tanganan, udah pecah. Ini mungkin anak cabang gitu ya. Jadi kan harganya udah lumayan gitu. Cuma butuh sabar intinya. Awal jualnya itu Mas Kolis apa ya? Gimana Mas? Sistemnya Ya ya karena saya temennya banyak sekali kan Mas. Dari balap, musik, terus itu ya sosial media lama-lama pada tahu, dan saya pun di Facebook itu nge-add yang senior-senior, jadi kan nanti berjalan dengan sendirinya gitu. Sosial media itu Sosial media banyak ya. Terutama waktu COVID juga kan kita jarang ketemu teman-teman juga kan. ya enggak boleh. Iya. Berarti posting-posting gitu aja ya mungkin habis ngerjain pohon di posting, ada yang minat berarti gitu ya. harus rajin posting ya Mas ya intinya. Iya, laku enggak laku ya penting posting. Posting. Di posisi COVID itu kan orang sibuknya pada main HP Iya. semua, jadi kesempatannya mungkin lebih nggak ada kesibukan di luar. Iya. Sampai sekarang masih gitu Mas, sistem jualnya lewat media sosial. Iya, sak tekane Mas, sak tekane itu apa? Sak lakunya. Iya, Apa? Ya sedapatnya aja. Sedapatnya. dapatnya aja, enggak maksa. Misal enggak laku ya besok pasti laku. Enggak mungkin bonsai itu enggak laku, karena ya kalau wancine laku pasti laku. Kita Waktunya. jual, waktunya itu kita jual kan pasti ada yang beli. Oke, berarti tadi kan Mas Holis bilang keluar dari pekerjaan terus akhirnya fokus di bonsai. Nah itu pertimbangannya apa Mas Holis akhirnya kalau orang mau keluar dari kerja itu kan berarti kan harus ada jaminan bahwa di kerjaan selanjutnya, misalnya kita ngomongin bonsai ini kan ada jaminan bahwa nanti saya pasti dapat duit misalnya nanti untuk karena udah berkeluarga juga kan. Iya. Jadi itu gimana Mas Holis? Apa memang jual udah banyak laku, mungkin tabungannya udah banyak baru berani resign gitu? Enggak, ya itu ilmu kita, Simbah tadi ya? percaya sama yang Yang di atas. di atas.
kita tetap dikasih makan, nggak bakalan itu, nggak dikasih, tetap dikasih mas. Ilmu yakin, Yakin aja ya. sing tenang. Makanya hidup saya ya nyantai-nyantai gitu, Ayam ya Mas ya? ayam. Tapi kan harus apa untuk yakin itu kan berarti kan Mas Holis sudah punya persiapan bahan bonsai yang memang udah siap dijual gitu kan? Nah, itu pasti udah siap mas. Berarti sarannya ke teman-teman misalnya Cipluk ini mungkin mau fokus di bonsai atau mungkin teman-teman yang lain itu sarannya gimana? Disiapkan dulu atau gimana? Sarannya ya kita nyiapin bahan dulu, nanti kita ngeground gitu. Bulan juga Kalau ya. sebanyak-banyaknya gitu ya Mas ya. Ya nggak usah banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan nanti banyak yang nggak kontrol juga kan mas. Dikit tapi ya kita harus konsisten, harus Kualitas juga mungkin ya. kualitas tuh harus dijaga, dan berbagai macam bentuk kita harus bikin mas, karena Oh, pembeli kan sukanya beda-beda. Yang lurus dibikin, yang belok juga dibikin, yang Iya, cantik iya, iya. dibikin, yang buat kontes dibikin, buat koleksi juga dibikin itu. Berarti semua gaya, semua ukuran juga sebaiknya dibikin aja gitu ya. Iya, semua gaya kita bikin lah, nurutin pembeli kan, Iya. karena beda-beda ya pembeli itu. Ada yang suka formal, ada yang suka ngolet-ngolet gitu ya. Karena unik-unik juga pembeli itu. Untuk pasaran pembelinya Mas, itu kebanyakan dari dalam kota atau luar kota Mas? Dalam kota ada, luar kota banyak mas. Kebanyakan dari mana Mas? Kebanyakan itu Bali, Kalimantan, Sumatera gitu, sama Jakarta itu banyak banget. Itu udah seluruh Nusantara ya Mas. Oh, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Malaysia pun banyak, Malaysia. Ngirim ke sana juga. Mm-mm. Selain Oke, Malaysia, luar negeri mana Mas? Malaysia itu Selain Malaysia. Amerika kemana itu mas? Tapi agak susah ini ngirim karena agak susah. mungkin kendala dalam pengiriman ya Mas. Paket ini Mas. Ongkosnya, Oh. ongkosnya lumayan. Oke, berarti untuk yang di luar kota itu otomatis tadi mereka tahu Mas Holis itu dari media sosial itu ya. Terutama belajar bonsai itu sangat Membantu. mempengaruhi juga. Ya karena beberapa kali kan di awal kita banyak bikin video sama Mas Holis juga. Nah untuk jenisnya Mas Holis sementara ini paling banyak jenis apa ini yang terjual atau yang dibudidaya Mas Holis? Kalau yang terjual dulu anteng mas, banyak banget. Melanting banyak Sama ya? waru, kimeng itu banyak banget. Yang paling banyak ya kimeng dulu yang terjual mas. Kalau untuk akhir-akhir ini Mas, Akhir-akhir ini anteng, waru itu rame. masih rame ya? Siansi gitu bagus. Gitu. Prediksi ke depannya Mas. Untuk jenis ini? Untuk ya? jenis. Jenis kalau saya ya anteng putih itu sangat bagus. Tapi kita harus benar-benar tarung kualitas. Kualitas. Dan aseman pun bagus, saya pengen ngembangin aseman juga nanti ke depannya gitu, karena ya Kayaknya udah budidaya banyak juga ini Mas Holis ini. Asam-asam. alhamdulillah lumayan. Karena ya bonsai kan nggak cuma anteng putri, nggak cuma waru, Iya. banyak jenisnya kan mas, ya kita kompletin gitu aja. Dan ini juga udah terbukti ya Mas Holis bisa rapat, bisa bagus ya. Iya, Yang terakhir itu yang terjual waktu itu merah, kelas apa itu? itu di Untuk yang asem-aseman, Mas? lagu tuh pada bestan ya. Besten ya. Waktu itu di Semarang terakhir kalau nggak salah. Terus lagu itu. Oh itu di Jawa Timur. Oh Mas, Jawa Bestan. Timur malah. Asem-aseman ini Mas. Iya. Nah, tadi kan jenisnya yang ditanya Mas Adam kan. Nah, untuk ukurannya ukuran bonsai yang laris dijual. yang mungkin udah terjual, yang laris itu ukuran apa? Terus kedepannya nanti menurut Mas Holis ukuran bonsai itu yang mungkin prospek untuk teman-teman nyiapin lah. Oh, yang pertama kalau saya kan belajar yang cepat dulu mas. Nah, itu bikin small mame gitu, itu kan jadinya juga enggak terlalu lama, paling 2 tahun udah bisa buat kontes gitu.
udah enak dilihat ya. Dan gara-gara The Mac itu wah ramai banget, luar biasa itu. The Mac ada Minion kalau di Jogja ya. Di Jogja ada Minion itu. Mulai rame ukuran small berarti ya. Small itu banyak yang cari, sampai mau nyari anting putri small aja dulu susah nyari yang jadi. Oke, untuk kedepannya gimana Mas Holis? Masih ukuran small yang laris atau gimana menurut Mas Holis? Nah, itu tergantung tempatnya juga Mas. Misal kita dekat tempat wisata pantai gitu ya, kan banyak pengunjung tuh bawa mobil ya, itu yang semua mama itu enak dibawa. Enak dibawa ya. Mereka bisa mampir ke teman-teman bonsai gitu ya. Itu kita bikin small mame sampai medium. Tapi yang gede pun kita harus bikin karena buat jangka panjang kan Mas. Buat tabungan itu kalau yang besar. Dan kalau ukuran small juga ngirimnya kan enak. Kita berangkat ke toko buah, beli peti bekas itu ya. Misal ada yang beli Mas, tapi luar kota itu mau diantar atau lewat jasa pengiriman? Kalau saya pakai jasa Mas, jasa pengiriman kargo gitu. Nah biasanya kan ada yang dongkelan misalnya itu sama yang udah rapet ada perantingan, itu packingnya gimana? Supaya aman sampai aman kan? Yang jelas saya pakai kayunya itu tebel Mas, dia 1,5 cm gitu tebelnya. Itu ya yang penting nanti dikuatin aja, agak rapat nanti biar dia enggak goyang gitu ya. Goyang itu kita ngikatnya harus banyak juga biar enggak geser-geser gitu. Iya. Nah untuk Mas, tadi kan sudah packingnya ya Mas ya, pakai palet yang tebal gitu ya. Nah, untuk pohonnya sendiri ya medianya supaya sampai ke sana kan aman. Dikirim sama potnya apa media aja apa gimana? Nah itu tergantung pembelinya juga. Kadang kalau yang sudah ada potnya saya ganti pakai kokopit biar lembabnya tuh kejaga Mas. Medianya ikut, media aslinya atau cuma kokopit aja? Ditambahin kokopit gitu Mas. Oh berarti media asli ada, ditimbun kokopit, itu bungkus gitu ya? Itu tanpa pot ya? Pakai pot. Oh tetap pakai pot? Bisa. Kan kokopitnya mungkin taruh di atasnya ya? Berarti itu kesepakatan sama pembeli mau dikirim sama potnya apa enggak gitu kan. Nanti itu pengaruhnya di biaya pengiriman kan? Iya kan semakin berat. Iya, berarti harus ada kesepakatan gitu ya. Ini mau dikirim sama potnya apa enggak gitu. Tapi kalau amannya ya kita tanahnya itu kita kurangin dulu, nanti kita tambahin pakai kokopit. Itu untuk mengurangi biaya pengiriman ya, juga. Biar agak ringan juga kan. Ringan. Kalau pot semen ini ya lumayan. Nah tadi Mas Holis belum terjawab sama Mas Holis, kalau misalnya dongkelan kayak gitu, itu kan mungkin cuma pres-presan cabang misalnya, sama yang udah rapet ini kan pasti beda, penanganannya. Mungkin yang dongkelan itu sama media atau gimana biasanya? Kalau dongkelan saya tetap pakai kokopit, makingnya tetap pakai kayu Mas. Oh tetap pakai kayu juga. Ya daripada nanti resiko patah. Yang nanggung kan mending kita pakai yang aman sekalian. Ada juga yang pakai kardus kan. Kalau mata tunasnya rusak, padahal kan sangat penting itu mata tunas itu. Oke, berarti tetap pakai packing kayu yang aman ya. Kalau sampai sekarang saya tetap pakai kayu ya, menjaga pelanggan gitu toh Mas. Untuk pengiriman yang jarak jauh Mas, itu untuk amannya itu gimana? Medianya. Kalau kita pakai jasa pengiriman kan kadang ada yang 3 hari sampai seminggu ya. Tergantung jenis pohonnya Mas. Kalau misal sancang kita harus kurangin daunnya, kalau enggak kan kebanyakan dia rontok. Kalau waru pun aman, dia seminggu 2 minggu aman, seperti waru anting itu sangat aman sampai 2 minggu. Dengan daun maksudnya itu? Atau tetap sebaiknya di pruning semua? Sebaiknya di pruning habis ya? Sebaiknya. Ya itu harus medianya kasih kokopit. Dibasahi ya? Dibasahin dan diperes. Diperes. Berarti biar tetap lembab. Dibungkus
plastik laban itu. Iya, bener, kita Iya, bungkus plastik, bungkus plastik. kita lakukan rapat gitu wes. Nanti paling sampai alamat udah pada kerubus Pada itu. biasanya. Mas Solis, nah yang paling lama pernah sampai berapa hari ngirim gitu? Pernah 2 minggu, Kalimantan 2 mingguan. 2 mingguan? Aman tapi ya? Aman mas. Pohon apa mas? Itu anting putri gitu. Ke Sulawesi 3 minggu. Mas keluar dari pekerjaan tetap, terus menekuni bonsai. Nah, dari bonsai ini udah dapat apa aja? Mas? Dapat seneng yang pertama itu. Dapat Temen seneng. banyak juga. Temennya banyak sekali, wes dapat rezeki yang jelas itu. Uang itu pasti dapat mas. Ya jadi ini jadi rumah, jadi mobil, jadi motor. Wes. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah sekarang mungkin teman-teman yang belum tahu, Mas Solis dulu tinggal di kota ya. Jadi dulu kita lebih sering ketemu karena dekat. Ini kita jauh ke sini nih. Jadi Mas Solis sekarang tinggalnya di kampung, halamannya lebih luas, ground-groundannya lebih luas ini dengan di tempat baru. Rumah juga baru pindah ke sini udah berapa lama? 1 tahun. 1 tahunan. Jadi rumahnya jadi terus pindah ke sini ya. Iya. Oke. Nah ini jadi lebih luas juga halamannya ya Mas Solis. Alhamdulillah. Ya kalau saya nih banyak temen kan mas, terus banyak yang saya ajarin sampai bisa gitu, terus alhamdulillahnya tuh banyak yang udah enak-enak bisa bantu orang tua juga gitu mas. Yang penting nurut sama saya, nanti tak suruh ngeground ya ngeground. Misal bingung pengerjaannya ya saya bantu, dan itu alhamdulillahnya menghasilkan. Bisa menghasilkan juga ya. Bisa buat tulang punggung juga kalau kita serius gitu. Mungkin sarannya buat teman-teman Mas Solis misalnya yang mau fokus di bonsai itu, misalnya sekarang masih sambilan, masih punya pekerjaan kayak Mas Solis dulu. Sarannya gimana biar misalnya pengen nanti fokus di bonsai itu bisa nggak sih, misalnya kayak Mas Solis gitu, nanti keluar dari pekerjaan misalnya. Nah itu perlu nyiapin apa aja misalnya? Sarannya Mas Solis. Kalau menurut saya harus itu nanam, kita yang penting ground gitu, karena kita ngejar cepet juga kan mas. Itu ya nyediain bibit yang banyak gitu. Jadi tetap berkesinambungan, ada yang tetap jangan sampai kehabisan bahan gitu ya. Harus gantian, misal sini laku ya kita sini buat besok, sininya lagi buat besok gitu. Berarti ada yang laku langsung disulam lagi gitu ya. Harus gitu, jadi kan muter terus kan Muter mas. terus. Jangan sampai habis. Rekomendasi pohon mas yang apa ya, yang cepat Budidaya. budidaya biar cepat menghasilkan itu pohon apa aja mas mungkin? Paling enak ya waru, aseman, anting itu cepat untuk menghasilkan mas. Mungkin target berapa tahun? Misalnya kita tadi kan Mas Solis nyaranin yang small seperti itu. Misal Mungkin bisa small, panen umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Dan nyampe 2 tahun bisa panen. Udah bisa panen. Kalau kita bikin prokar, nah, itu 7 bulan udah bisa panen mas. Kan banyak teman-teman sini yang ngejual prokar itu buat di levin itu 7 bulan udah siap panen. Jual bungal gitu ya mas ya? Berarti itu beranting ya mas ya? Sini laku, sini buat besok, sini nanti kalau habis ditanam, disulam tadi ya mas ya. Terus gitu nanti muter gitu terus gitu ya mas. Dan begitu muter terus, jadi kan tidak habis. Misal kita laku, jangan dihabisin uangnya, nanti buat beli bahan udah prokar gitu kan juga bisa mas, untuk ngejar cepat gitu. Biasanya Mas Solis itu nyari bahan awalnya itu nyangkok sendiri atau beli atau? Yang kok sendiri ada, saya beli bahan tempat teman-teman juga ada, beli setengah jadi juga ada gitu. Karena kan ya banyak temen gitu, ada yang minta tolong ini dibeli karena mungkin ekonomi kan BU ya. gitu ya. Kita ya bisa nolong ya kita tolong. Bermanfaat ya mas. Ya gantian nantilah kayak gitu.
Mas Kolis, untuk sekarang kan yang budidaya banyak dan untuk bisa bersaing itu gimana? Kan kita kan cuma ada Lahannya lahan kecil. ya, dia lahannya berhektar-hektar. Kalau punya uang satu kita nyewa ground, patunganlah sama teman-teman kalau punya uang itu. Kalau enggak ya kita itu apa bikin kecil-kecil aja. Yang penting ya kita tahapannya itu bonsainya ya bisa buat kontes itu nanti bisa kualitas. Berarti kualitasnya dijaga gitu ya, bikin yang berkualitas itu ya Mas. Iya. Walaupun nanti mungkin misalnya sarannya Mas Holis itu sebaiknya kita itu jual bahan apa jual setengah jadi aja atau gimana sarannya Mas Holis? Misalnya teman-teman baru mulai gitu mau bisnis jualan bonsai atau Kalau baru mulai ya kita harus nyediain semua. Kalau bisa bibit ada kayak Ahmad Tobit, bibit juga ada, yang setengah jadi juga ada kayak mau gitu. jual cangkokan juga gitu ya. Dari harga yang 5.000 ada, 50.000 ada, 100 ada, jutaan ada. Oh gitu. Jadi memang harus disiapkan untuk macam-macam ini ya tahapan Iya. itu ya. Karena kan pembelinya juga menengah ke bawah. Rata-rata kan Mas kalau sini. Kalau ya, yang menengah ke bawah mungkin atau baru mulai itu mungkin nyarinya bahan gitu ya. Kalau yang mungkin udah senior bonsai atau yang kolektor mungkin nyarinya yang udah Yang rapet nah, misalnya. Jadi harus menyediakan segala kelas ya Mas ya. Tuh. Iya kalau bisa kayak gitu Mas, karena ya butuh perjuangan ya semua itu. Berarti kesimpulannya tadi semua ukuran, semua gaya ya. harus punya ya. Bikin. Jadi nggak usah terlalu idealis. Aku harus bikin bogel, bikin formal semua gitu. Ya. Harus. Bila nanti kalau kita bikin bogel semua, kalau ada yang pohonnya kecil tinggi ya nanti nggak jadi pohon kan Mas. Nggak laku ya. Padahal peminatnya beda-beda. Ya nggak usah dipaksain. Kalau misal ini bagusnya dibikin bogel ya bikin bogel, kalau enggak ya nggak usah dibikin bogel. Nah karena ini kan Mas Holis sudah full ya di bonsai, termasuk untuk menghidupi keluarga seperti itu kan memang dari bonsai sekarang ya. Nah itu ada target nggak Mas Holis, misalnya harus jual berapa pohon sebulan atau gimana Mas Holis? Kalau saya enggak ada target ada, ya. apa. Misal sebulan nggak laku ya paling ya disuruh sabar gitu aja, Makan sabar duit aja. tabungan dulu gitu. Berarti harus nyisihin itu ya Mas, buat tabungan gitu ya. Ya yang mana yang bisa buat diputerin gitu kan. Jadi karena kita tahu misalnya mungkin Mas Ciplo juga ini kan jualan bonsai juga kan nggak selalu ada yang laku gitu kan. Nah itu gimana? Beda sama tadi kalau misalnya masih kerja jadi karyawan itu kan mungkin punya gaji tetap lah, nggak usah ngapa-ngapain mungkin, atau nanti tanggal 1 gajian lagi. Kalau seperti ini kan nggak ada jaminan nanti mau dapat duitnya Ada yang atau dijaga lakunya. gitu Nah ya. itu gimana Mas Holis? Ya yang penting kita kualitas itu tadi Mas, kita bikin yang bagus. Pohon bagus walaupun dia sembunyi tetap banyak yang nyari. Iya, Logikanya kayak gitu. Dan posting terus biar orang tahu kan. Iya Mas. Soalnya kalau pohonnya biasa-biasa aja ya sekarang pembeli kan pinter-pinter. Harus bikin yang bagus. Walaupun bagus tapi banyak yang nggak tahu, tapi tetap nanti pasti ada yang tahu, banyak yang ngejar gitu. Dan kebutuhan pasar di sini kalau yang bagus itu udah hampir habis Mas. Cepet jual sama bikinnya. Oh gitu. Makanya tadi perlu stok itu Regenerasi gitu ya. Regenerasi terus, rolling terus gitu, ya. gantian. Mas, ini kan sudah sering jual beli banyak barang yang keluar gitu ya Mas. Kebanyakan Mas selera untuk orang-orang itu banyak yang ngulat ekstrim atau formal atau gimana Mas? Tren sekarang. Trennya iya. Trennya tuh kalau sekarang bogel, melayu ekstrim sama cantik-cantik itu rame.
Itu kira-kira kenapa yang nyari yang cantik-cantik? Itu kan sekedar rimbun gitu maksudnya yang cantik itu kan? Ya kan banyak pemula, nanti muncul pemula-pemula gitu kan yang belum tahu tahapan itu kebanyakan nyari yang ekonomis, terus nyari yang mudah Dilihat enak gitu. dilihat enak, pokoknya tinggal mangkas-mangkasin, nggak perlu repot ngawat gitu, biasanya nyari yang cantik gitu. Ada pasarnya juga berarti. Berarti kalau yang ekstrim itu nanti arahnya ke konsumen yang buat kontes-kontes gitu. Iya mas. Biasanya ekstrim yang gede-gede itu wah ramai karena bedinya juga lama. Kalau ekstrim besar itu Harganya juga mantap. iya lumayan. Kalau Mas Kolis itu kan cenderung ya apa gayanya yang meliuk-liuk gitu ya. Ya yang terekspos yang banyak yang meliuk, tapi yang sembunyi juga yang lurus banyak. Ya semua dibikin mas. Kalau untuk seleranya Mas Kolis sendiri, Saya suka meliuk. Kita lihat dari bawah sampai ke atas itu capek, mikir juga. Kalau yang lurus kan kita lihat cepat selesainya. selesai gitu ya. Tapi kalau meliuk kan kita sambil belajar, kita nikmatin ini kok belok begini, begitu, itu kan enak gitu buat nikmatinya, nggak cepat bosan. Jadi meliuk itu asik gitu ya. Iya asik karena ya kalau lurus terus kan nanti cepat bosen mas, makanya semua gaya ya saya bikin biar saya nggak bosen gitu. Kalau yang meliuk itu kan perjalanannya panjang. Agak lama juga begini ya. Tapi pernah nggak Mas Holis misalnya sebulan itu nggak ada yang laku itu? Pernah mas. Yo disuruh sabar gitu aja, nggak usah diambil pusing. Iya. Makanya nyantai gini, nggak pusing. Dinikmati ya Mas. Iya. Dan juga karena dukungan istri juga kan ya. Itu Istri juga nerima. enaknya itu. Ini Mas Kolis, dulu kan sudah punya pekerjaan tetap, terus tiba-tiba ganti haluan ke bonsai gitu. Kayaknya setiap bulan sudah punya gaji tetap, kok tiba-tiba harus dihadapkan dengan yang Belum pasti. belum pasti, gitu kan? Tanggapan orang rumah gimana Mas? Istri Sama maksudnya, istrinya gitu. Ya alhamdulillahnya itu laku terus jadi Laku. Oh, karena laku terus jadi memang udah yakin juga. kalau nggak laku-laku mungkin ya orang rumah pasti bingung lah dapat uang dari mana gitu. Karena laku terus dapat dukungan kuat gitu ya. Dan beli pohon pun juga tidak dimasalahkan. Soalnya udah dagangannya itu ya. Udah ada buktinya Oh, kalau ada. itu laku gitu. Karena saya pernah dulu beli pohon ya hampir 100-an juta itu habis uangnya buat beli bahan gitu. Tapi ya istri biasa-biasa aja dukung gitu. Karena ya udah tahu hasilnya. Kalau belum tahu ya mungkin ya tetap ngomel. Berarti harus meyakinkan istri dulu ya Mas ya. Dan karena perlu dukungan itu tadi. Yang istrinya sering ngomel ya kita harus membuktikan ke istri. Kita ya jangan beli terus ya. Ada yang beberapa kita jual untuk meyakinkan istri, orang rumah atau orang tua gitu. Kalau ternyata laku lah itu kan bisa buat ngasih kepercayaan juga. Tapi kudu duwe bojo ini. Kalau nggak punya istri harus minta dukungan siapa Mas? RT RW mungkin. Dukungan teman-teman kawan. Misal Mas ini ya Mas ya, ada ya teman-teman misal saya Pak ada Mbak Mas itu pengen fokus di bonsai gitu ya. Kunci suksesnya itu apa menurut Mas Kolis pribadi? Saya ya kayak Mbak Yaim, kayak Mbak Rahmat itu kemarin dia berkata jangan berhenti di tengah. Iya kan ya kalau udah kita terjun ya udah jalan terus, nggak usah berhenti di tengah.
Nanti Rasa kan apa di keputus. jalan buntu gitu ya. Nggak ada jalan buntu, pasti ada jalannya. Ada jalan keluarnya. Yang Maksudnya penting konsekuen gitu ya. kita harus konsekuen, kita ya harus dirawat terus, jangan disia-siain karena pohon kan juga makhluk kan mas. Pasti dia membalas ke kita. Kita kasih makan, masuk dia nggak membalas kan? Nggak mungkin itu, pasti membalas ke kita. Kalau Mbak Romet bilang jangan berhenti berproses. Nah, gitu. Diingat-ingat itu kata-kata Mbah Romat itu sip itu, banyak yang bisa kita pelajari di situ. Oke Mas Holis, terima kasih udah sharing-sharing ini perjalanannya dalam dunia bonsai. Akhirnya fokus ini bisa jadi pengalaman buat kita semua atau teman-teman yang lain mungkin nanti mau fokus di bonsai. Nah ini ada contohnya Mas Holis dengan ya bisa dibilang sangat berani untuk akhirnya terjun ke bonsai, fokus hanya di bonsai. Mudah-mudahan tadi pengalaman Mas Holis bisa jadi apa namanya, ya menambah ilmu buat teman-teman semuanya. Misalnya nanti ada teman-teman mungkin yang tertarik sama bonsai dan bahan bonsainya Mas Holis, ada nomor WA atau akun sosial medianya yang bisa dihubungi sama teman-teman. Silakan Mas Holis. Kalau Facebooknya Holis Mustafa Bonsai, pakai CH. Oh, Holis, ya Holis Itu. Mustafa Bonsai. Di IG-nya juga sama, TikTok-nya pun juga sama. Nomor yang dihubungi 085 7277 66424. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Holis. Sama-sama masih.